Halo teman-teman sekalian, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang dampak penjajahan di negara koloni. Nah, dampak penjajahan di negara koloni ini ada banyak loh guys, yaitu di dampak ekonomi, dampak sosial budaya, dampak urbanisasi dan pertumbuhan kota, dampak kesehatan dan higienitas, dampak mobilitas sosial, dan munculnya sentimen rasial. Yang pertama, kita akan membahas tentang dampak ekonomi. Pertama adalah monopoli oleh penjajahan yang menyebabkan terjadinya situasi yang tidak sehat dalam hal perdagangan. Yang kedua, perekonomian bergeser dari pertanian menjadi perkebunan. Yang ketiga, dikenalnya sistem ekonomi uang bagi masyarakat Indonesia. Salah satunya mengenal sistem utang. Dan yang ketiga, pembangunan fasilitas publik. Selain itu, juga ada dilakukannya pembangunan infrastruktur. Karena tujuan kedatangan Belanda ke Indonesia adalah untuk mencari rempah-rempah, maka mereka memerlukan infrastruktur untuk mengangkut pasokan bahan makanan. Belanda kemudian melakukan pembangunan rel kereta dan jalan raya. Bahkan mereka juga membangun waduk dan saluran irigasi. Salah satu jalan raya yang dibuat oleh Belanda di Indonesia adalah Jalan Raya Pos Anyer Panarukan. Selanjutnya adanya munculnya kongsi dagang yang memonopoli Indonesia. Salah satu dampak kolonialisme di bidang ekonomi adalah munculnya kongsi dagang yang memonopoli perdagangan. Adapun kongsi dagang yang dimaksud adalah VOC yang memberikan dampak berupa VOC menguasai komoditi-komoditi ekspor yang sesuai dengan permintaan pasar di Eropa, munculnya sistem ekonomi kapitalisme di dalam tatanan agraria Indonesia, khususnya pada masa politik Pintu. Yang kedua adalah urbanisasi dan pertumbuhan kota. Pertama, monopoli penjajah yang menyebabkan terjadinya situasi yang tidak sehat dalam hal perdagangan. Yang kedua, perekonomian bergeser dari pertanian menjadi perkebunan. Dan yang ketiga, dikenalnya sistem ekonomi uang bagi rakyat Indonesia. Salah satunya mengenal sistem utang. Yang ketiga, pembangunan fasilitas publik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dampak dari kolonialisme terhadap urbanisasi. Dampak dari kolonialisme terhadap urbanisasi yaitu yang pertama, keterbatasan hunian di daerah perkotaan. Di daerah perkotaan, umumnya terdapat lebih banyak kantor, dan minimnya itu jumlah hunian yang mampu untuk menampung masyarakat apabila terjadi sebuah urbanisasi. Yang kedua yaitu, kota menjadi terlalu padat. Tanpa adanya urbanisasi, kota-kota besar sebenarnya sudah cukup padat dan kurang nyaman untuk ditinggali. Jika urbanisasi terjadi, maka situasi kota akan menjadi terlalu padat dan menjadikan perbandingan antara luas wilayah dengan jumlah penduduk. Yang ketiga adalah dampak sosial dan budaya. Pengaruh kolonialisme di bidang sosial adalah adanya penderitaan rakyat karena kerja paksa, kelaparan, dan pembagian sertifikasi sosial atau penyetaraan sosial yang rasis. Sementara di bidang budaya, kolonialisme telah mempengaruhi gaya bahasa, berpakaian, makanan, hingga hilangnya tradisi lokal. Belanda banyak memberikan dampak sosial budaya saat melakukan kolonialisme di wilayah Nusantara. Perubahan yang terjadi dalam bidang sosial sejak munculnya kekuasaan Belanda di Indonesia ialah terjadinya penindasan dan eksploitasi sumber daya di Indonesia, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dipekerjakan secara paksa. Kondisi ini mengakibatkan rakyat Indonesia hidup sengsara dan menderita, sehingga tingkat kesejahteraan hidup penduduk menurun dan terjadinya bencana kelaparan. Sedangkan dalam bidang budaya, pengaruh kolonialisme mengakibatkan adanya westernisasi atau usaha meniru gaya hidup secara berlebihan. Proses westernisasi mulai berkembang dari cara berpakaian, pemakaian bahasa, cara bergaul, dan lain-lain. Pemerintah kolonial mulai menghilangkan tradisi lokal dengan menyebarkan pengaruh budaya barat. Namun, pengaruh pembaratan atau westernisasi yang terjadi di Indonesia hanya dirasakan oleh sebagian kecil rakyat Indonesia. Sebagian masyarakat Indonesia masih menjalankan cara hidup tradisional. Tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia seperti upacara dan tata cara yang berlaku dalam lingkungan semakin pudar, bahkan cenderung dihilangkan. Tradisi tersebut secara perlahan-lahan digantikan oleh tradisi pemerintah Belanda. Selanjutnya di bidang kesehatan dan higienitas. Awalnya, pelayanan kesehatan kolonial pada abad ke-20 memang sangat diskriminatif, karena hanya sebagian kecil dari rakyat pribumi yang mendapatkan akses pelayanan kesehatan ini. Pemerintah kolonial Belanda
mengubah dengan bagaimana pelayanan kesehatan kolonial dapat dinikmati oleh masyarakat secara meluas. Apalagi pada saat itu, wabah penyakit mulai menyebar, seperti malaria dan pes. Pemerintah kolonial mengeluarkan kebijakan untuk memfasilitasi pendidikan bagi para tenaga medis, yaitu Stovia atau sering juga disebut sebagai Sekolah Dokter Jawa. Tahun 1641, VOC sudah mendirikan bangunan rumah sakit permanen di Batavia. Lalu ada mobilitas sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, mobilitas sosial adalah perubahan kedudukan warga masyarakat kelas sosial yang satu kelas ke sosial yang lain. Selain itu, mobilitas sosial juga bisa dimaknai sebagai perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah yang lain. Pada masa kolonial Belanda, mobilitas sosial dari satu daerah ke daerah lain berjalan dengan sangat cepat. Lalu, dampaknya yang pertama ada pembangunan sarana dan infrastruktur. Adanya pembangunan sarana dan jaringan infrastruktur transportasi seperti jalan raya, sarana dan prasarana pelabuhan, serta jalan kereta api oleh Belanda. Hal ini bertujuan untuk menunjang berbagai kegiatan pengangkutan barang dan tenaga kerja perkebunan dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga penduduk mengalami percepatan mobilitas sosial yang dilakukan oleh Belanda. Lalu, munculnya kota-kota baru. Munculnya kota-kota baru mendukung berbagai aktivitas masyarakat yang lebih memungkinkan. Sarana dan prasarana yang ada di kota membuat masyarakat dari desa berpindah ke kota untuk memenuhi kebutuhannya. Dan alih fungsi lahan pertanian. Lahan pertanian di desa beralih fungsi menjadi perkebunan besar yang membuat petani berpindah profesi menjadi buruh. Hal ini kemudian mendorong para pekerja untuk meninggalkan desanya untuk berpindah ke tempat industri baru yang menjanjikan. Dampak kolonialisme terhadap munculnya sentimen rasial. Kita melihat dampak penjajahan terhadap munculnya sentimen rasial di tengah masyarakat. Sentimen rasial pernah terjadi pada era penjajahan kolonial Belanda. Saking seriusnya, ada kebijakan pemerintah kolonial yang mengatur tentang masalah rasisme ini. Pemerintah kolonial Belanda secara sengaja sudah membeda-bedakan golongan masyarakat berdasarkan ras mereka. Kebijakan ini makin tegas sejak mulai awal abad ke-19 ketika pemerintah Belanda membagi masyarakat beberapa bagian. Golongan Eropa sebagai golongan pertama atau golongan tertinggi, golongan timur asing di dalamnya terdiri dari golongan orang-orang Cina, Arab, India, dan negara-negara lainnya di kelas kedua. Golongan pribumi atau orang asli Indonesia sebagai kelas ketiga atau golongan paling rendah. Hal ini tak pelak memunculkan sentimen rasial di kalangan orang-orang pribumi sebagai kelompok atau kelas terendah di masyarakat. Selanjutnya ada dampak politik. Ini adalah dampak yang terakhir yang akan kita jelaskan. Datangnya bangsa barat membawa bentuk pemerintahan baru. Sebelumnya di Nusantara telah berdiri kerajaan-kerajaan dengan sistem pemerintahan turun-temurun. Namun, dengan datangnya bangsa Belanda, terutama pada masa pemerintahan Jenderal Daendels, membawa perubahan berupa administrasi dan politik yang lebih modern. Perubahan sistem politik yang signifikan menyebabkan hilangnya kekuasaan politik penguasa lokal ke tangan Belanda. Berikut adalah dampak kolonialisme pada bidang politik. Pertama, penerapan sistem indirect rule atau sistem pemerintahan tidak langsung dengan menjadikan para bupati sebagai penguasa VOC dan digaji oleh pemerintah kolonial. Yang kedua, munculnya perlawanan dari rakyat Nusantara terhadap penerapan sistem pemerintahan Hindia Belanda. Yang ketiga, kebijakan yang dikeluarkan Belanda banyak berpengaruh pada kerajaan-kerajaan. Yang terakhir, ketergantungan kerajaan pada kekuasaan kolonial Belanda. Itu saja penjelasan dari kelompok kami tentang dampak penjajahan negara koloni. Semoga presentasi kami bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian.